Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Devi Viola dari kelas 11 DKD 2. Di video kali ini saya akan membahas bab 17 yaitu Remote Access Server. Nah, di bab 17 ini ada 12 materi, yaitu pertama SSH Debian dan Ubuntu Server, kedua merubah default port SSH, lalu ketiga allow user pada SSH, lalu keempat konsep privat dan public key, lalu kelima konfigurasi SSH dengan privat dan public key Debian, lalu keenam konsep auto design keys, lalu ketujuh konfigurasi public key manual, lalu kedelapan privat dan public key pada Windows, 9 remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu Server, lalu ke-10 disable password authentication, lalu ke-11 generate privat dan public key pada router Debian, lalu yang ke-12 yaitu SSH agent SSHR. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu SSH Debian dan Ubuntu Server. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara meremote dari host OS atau laptop kita ke router Debian. Nah, kita itu menggunakan aplikasi yang bernama Putty. Nah, setiap host OS-nya itu belum bisa terhubung pada Ubuntu maupun Debian server. Nah, pada sebelumnya kita itu sudah bisa merouting Debian-nya. Jadi Ubuntu client itu bisa terhubung ke Debian dan juga Ubuntu server. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara meremote Ubuntu server dan juga Debian servernya itu dari Ubuntu client. Nah, lalu di sini kita buka yang Ubuntu desktop. Lalu saya akan mencoba ping Debian servernya yaitu ping 10.10.10.2. Nah, di sini TTL. Lalu di sini saya juga akan ngeping Ubuntu server yaitu ping 10.10.10.3. Nah, di sini juga TTL ya teman-teman. Nah, lalu saya akan mencoba meremote dari Ubuntu client ke Debian server. Nah, kita ketik SSH router Debian at IP-nya 10.10.10.2. Nah, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini tulisannya akan berubah ya teman-teman ini. Kemudian saya akan menghubungkan dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Kalian bisa ini ya, klik tadi ini tanda plus, lalu kita ketik SSH Ubuntu server at 10.10.10.3. Nah, di sini kasih passwordnya. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke materi kedua yaitu merubah default port SSH. Nah, jika kita meremote dari host OS menggunakan port Putty, secara default port SSH-nya ada 22. Hal ini bisa menyebabkan yaitu seseorang akan login secara terus-menerus ke server kita dengan berbagai kombinasi username dan password. Nah, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu desktop, lalu ke Debian server. Nah, lalu masuk ke root. Nah, lalu kita kasih perintah nano /etc /sshd underscore config, lalu enter. Nah, di sini kita cari yang port 22. Kita pagarnya dihapus saja, lalu portnya ditambahi menjadi 2211. Lalu kita ctrlx Y enter. Nah, lalu kita ke sistem ctl restart SSH, lalu enter. Nah, lalu kita exit. Lalu kita coba masuk ke router Debian lagi dengan SSH router Debian at 10.10.10.2. Lalu kita enter. Nah, maka tulisannya akan connection refused. Nah, karena kita sudah mengganti portnya, untuk cara masuknya yaitu SSH. Nah, itu router Debian 10.10.2, lalu kita kasih min p
2211 ya teman-teman. Lalu enter. Nah, lalu di sini kita yes. Masukkan password. Nah, itu ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu allow user pada SSH. Nah, saya akan membuat konfigurasi SSH-nya hanya bisa digunakan oleh beberapa user saja. Nah, di sini ini saya sudah membuka dengan client. Lalu di Debian server kita masuk ke dulu. Lalu saya akan kasih perintah add user against ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini kasihkan password. Di sini kalian bisa enter saja. Nah, di sini Y. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu saya akan menambahkan user lagi, add user Agnes 2. Enter. Di sini kalian kasih password. Tunggu teman-teman. Ini kasih password lagi. Nah, di sini kalian bisa enter. Lalu Y, lalu enter. Nah, coba masuk ke salah satu. Lalu kita cek usernya dengan cat /etc/aswd. Nah, ini di sini sudah ada user baru ya teman, ini Agnes dan Agnes 2. Lalu kita exit. Ini di sini kita coba masuk ke salah satu user Debian server. Nah, ini di sini SSH Agnes 10.10.10.2 lalu 2211 ya teman-teman. Bentar. Sini kasih password. Nah, lalu exit lagi. Coba kita masuk ke user 2, yaitu SSH Agnes 2 10.10.10.3. Maaf, ini harusnya titik 2 ya teman-teman. Lalu kita enter. Maaf. Ini min.p 2211. Enter. Password. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian saya akan membuat SSH-nya hanya bisa diakses Debian server user Agnes dan user Agnes 2 tidak bisa diakses. Kita masuk ke root dulu. Lalu kita nano /etc/sshd_config. Nah, ini. Lalu tulisannya itu bisa ditaruh di mana saja. Namun saya akan meletakkannya di bawah tulisan port 2211 ya teman-teman. Di sini allow users router Debian. Lalu di sini kita ctrl+x y lalu enter. Lalu kita ketik sistem ctl restart SSH. Lalu kita exit. Kita coba masuk ke user saya, yaitu SSH Agnes 10.10.10.2 min.p 2211. Masukkan password. Nah, maka tulisannya permission granted ya teman-teman. Lalu kita masuk ke router Debian biasa, maka bisa ya teman-teman. Kita coba SSH. SSH router Debian 10.10.10.2 min.p 2211. Lalu enter. Lalu passwordnya. Nah, di sini bisa masuk ya teman-teman. Nah, selanjutnya ke materi yang keempat, yaitu konsep privat key. Nah, jadi sebenarnya saat kita melakukan remote dengan
juga PW itu tidak aman ya teman-teman. Nah, pada SSH ada cara yang lebih aman dengan menggunakan private key dan juga public key. Nah, misalnya pada klien Ubuntu saya mempunyai private key. Nah, saya mau login ke Debian server. Ini ke Debian server itu saya bisa login hanya jika saya punya aksesnya atau kuncinya ya teman-teman. Nah, lalu kita ke materi yang kelima yaitu konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Nah, kita masuk ini Ubuntu client ya. Di Ubuntu desktop. Lalu kita masuk ke root dulu. Nah, di sini kita kasih perintah SSH min key then enter. Nah, di sini kita masuk enter saja. Di sini lalu kita masukkan aksesnya yaitu password saya 123 enter. Nah, di sini sudah berhasil, maka kita masuk dengan ls. Nah, di sini itu ada direktori yang tersembunyi yaitu .ssh. Nah, kenapa tersembunyi? Karena ada tanda titik yaitu .ssh. Lalu kita ls.ssh. Pada file ini itu id underscore rsa adalah file private key. Nah, private key kita. Nah, sedangkan id.rsa.id underscore rsa lalu .pub itu adalah public key yang akan di-copy ke Debian server ya. Lalu saya akan masukkan perintah SSH min copy min id lalu min p lalu 2112211 lalu masukkan nama Debian servernya yaitu saya router Debian. Lalu kita kasih add 10.10.10.2. Nah, di sini masukkan password. Nah, maka di sini ada tulisan number of key added 1. Nah, itu tandanya kita sudah berhasil menambahkan public key ya teman-teman. Nah, untuk materi yang ke-6 yaitu konsep authorize key. Nah, kita kasih perintah ls min a saja. Nah, di sini ada file .ssh ya teman-teman. Lalu kita ketikkan ls.ssh. Enter. Nah, di sini itu ada file authorize keys ya teman-teman. Authorize keys itu adalah public key yang kita copy dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Nah, kita kasih perintah cat.ssh slice authorize underscore keys. Maaf, ini ada tiku. Nah, lalu kita enter. Nah, ini merupakan public key yang kita copy. Maaf. Nah, lalu kita ke materi 7 yaitu konfigurasi public key manual. Nah, di sini kalian masuk ke Ubuntu server ya. Lalu kemudian saya akan mengcopy private key secara manual. Kita ketik nano .ssh slice auto reset lalu underscore keys lalu enter. Nah, di sini maka kemudian akan kosong ya, maka kita akan mengcopy yang tadi di Ubuntu client ini. Kita klik kanan lalu copy, lalu di sini kita klik kanan juga lalu kita paste. Nah, di sini kita ctrlx y lalu enter.
Lalu kita ke materi yang ke-8 yaitu privat public key pada Windows. Nah, saya akan membuat privat dan public key di host OS atau laptop saya, lalu kita copy ke router Debian. Kalian harus punya aplikasi PuTTY dulu. Nah, saya akan mendownload PuTTYCam di Chrome. Di sini saya akan ketik PuTTY download. Nah, di sini kita pilih yang ini. Lalu kita ke ini, it's here. Nah, di sini kita cari yang PuTTYCam. Nah, ini kita pilih yang PuTTYCam ini. Saya pilih yang 64 bit. Nah, di sini kita tungguin ya. Nah, lalu kita buka filenya. Lalu kita pilih yang generate. Nah, di sini kita harus gerakan kursor karena ada tulisannya, teman-teman. Nah, lalu kita masukkan ke case-nya yaitu 1, 2, 3. Lalu di bawahnya juga 1, 2, 3. Lalu kita save public key. Nah, di sini saya akan kasih nama pub.key. Nah, lalu kita save. Nah, lalu saya akan save ke private key juga di dokumen. Lalu saya akan menamakan privat.key. Lalu kita save. Nah, lalu kita buka aplikasi PuTTY-nya. Lalu di sini kita masukkan IP-nya 192.168.137.10. Nah, lalu kita open. Nah, kita coba masuk. Maaf, di sini kita masuk ke root dulu. Lalu saya akan membuat directory yaitu dengan mkdir.ssh, enter. Nah, lalu di sini saya akan ketikkan ls-min-a, enter. Nah, di sini ada filenya ini .ssh. Lalu kita ketik nano.ssh slice autolizer case. Nah, lalu kita buka file, cari yang tadi pub.key. Nah, di sini kalian ke file, lalu kita buka buka file pub.key, lalu kita bukanya yang notepad. Nah, di sini yang ini sama ini kita hapus saja. Nah, lalu yang akhir juga ini kita dihapus. Nah, lalu saya akan mengcopy-nya. Kita blok semua, lalu kita copy. Nah, lalu kita buka PuTTY tadi, lalu kita ini. Nah, di sini itu di awal sini itu kalian tambahkan SSH bin RSA. Nah, kalau sudah kita ctrlx y lalu enter. Nah, kita salah saja. Lalu kita buka PuTTY lagi.
lalu kita ini klik ini SSH, lalu out ya. Nah ini lalu kita credential. Nah lalu kita browse, ini klik browse. Nah di sini masukkan ini private key. Kita open. Nah lalu kita kembali ke session. Di sini kita masukkan IP-nya 192.168.137 lalu .10. Nah lalu ini save sessionnya itu saya akan menamai dengan router Debian. Nah lalu kita open. Kemudian kita ke materi yang ke-9 yaitu remote dari Windows ke Debian. Nah ini saya sudah login ke routingnya, lalu kita masuk ke SSH router Debian at 10.10.10.2 ya teman-teman. Lalu kita memiliki 212.1.1. Lalu kita enter. Dari sini kita yes, enter. Masukkan passwordnya. Nah, ini kita sudah remote ya teman-teman. Lalu kita remote yang Ubuntu. Nah, kita ketik SSH Ubuntu server at 10.10.10.3. Nah, karena saya tidak mengganti portnya itu, maka saya tidak menggunakan kedua-dua 11 ya teman-teman. Nah, di sini kita edit saja, lalu kita yes passwordnya. Nah ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke materi 10 yaitu disable password authentication. Nah lalu kita masuk ini ke Ubuntu. Nah kita ketikkan nano /etc /ssh /ssh lalu underscore config, lalu kita enter. Nah di sini saya akan cari yang password ini, saya cari ini password authentication. Lalu ini pagarnya kita hapus. Nah di sini kita ketik no ya teman-teman. Nah lalu kita ctrl+x y lalu enter. Nah kemudian kita sistem ctrl restart SSH dulu. Nah kemudian saya akan remote dari router Debian. Nah kita SSH Ubuntu server at 10.10.3 ya teman-teman. Sini masukkan password. Nah di sini maka akan permission denied. Kita tidak bisa meremote Ubuntu server karena kita sudah mematikan izin authentication-nya ya teman-teman. Nah untuk materi yang ke-11 yaitu jemput privat public key pada router Debian. Saya akan mengcopy public dan privat key-nya router Debian ke Ubuntu server. Nah ini saya sudah buka empati, ikuti ya teman-teman. Lalu kita SSH min key gem enter, kita enter saja. Ini kita kasih ini. Nah di sini lalu kita es.ssh. Nah di sini lalu kita SSH lalu Discord SSH
di sini LC, lalu kita ketik perintah nano.ssl slice auto yes, lalu underscore k. Nah di sini kan ini sudah ke save ya, ke copy karena saya tadi sudah mengkopinya. Lalu kita alex saja. Nah lalu di sini kita coba sudo systemctl restart SSL. Nah lalu kita exit. Nah lalu kita masuk lagi dengan SSL Ubuntu server at 10.10.10.3. Nah ini sudah bersih ya. Lalu kita ke materi yang 12 yaitu SSL win dan SSL add. Nah saat kita meremote server kita harus memasukkan passwordnya ya, padahal kita sudah pernah login. Nah di sini saya akan menunjukkan cara bagaimana kita masuk ke server tanpa login. Nah kita masuk dulu, kita SSL min admin, lalu slice bin slice base. Nah lalu kita enter. Nah lalu kita ss min lalu kita enter. Nah lalu kita enter saja. Nah di sini kemudian kita coba lagi dan lihat apakah masih dimintai password atau tidak. Kita exit aja. Di sini kita SSL Ubuntu server ya teman-teman ini. Nah ini tadi saya sudah mencoba ya SSL Ubuntu server. Nah di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah maka cukup sekian saja pada bab 17 ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa comment, like, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.